Selamat siang ahli. Selamat siang. Baik. Pertanyaan saya yang pertama ini kaitannya dengan surat dakwaan ya, ahli ya. Apabila di dalam suatu perkara ya, itu kan biasa ya ada pasal katakanlah penganiayaan yang dituduhkan terhadap seseorang ya. Kemudian ada juga jungtonya biasanya di dalam satu kesatuan, itu misalnya di pasal 55 atau penyertaan. Pertanyaan saya, apakah misalnya contohnya gitu ya, 351 jungto 55 saudara ahli, apakah seluruh kedua pasal itu seluruhnya unsurnya harus terpenuhi baru seorang itu baru bisa dipidana? Atau katakanlah, saya contohkan ya, 351-nya katakanlah terpenuhi, tapi pasal 55-nya tidak terpenuhi sebagai satu unsur kesatuan ya dalam yang didakwakan. Bagaimana dalam kondisi tersebut, apakah pidana dapat dijatuhkan terhadap keadaan seperti itu? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi unsur deliknya itu ada di pasal 351 seperti Bapak contohkan tadi ya. Disitulah ada unsur subjektif dan objektifnya. Itu dulu yang dibuktikan. Nah, kalau Pak dijungtukan dengan pasal 55 atau 56 atau dengan pebarengan. Kalau 55 itu artinya ada dader lain yang terlibat, ya, ada dader lain. Nah, dader lain itu juga harus jelas apakah dia ikut serta atau menganjurkan, ya. Kalau dia ikut serta, berarti harus dibuktikan apa peran dari masing-masing aktor tersebut. Misalnya 351, disebutkan di dalam dakwaan A, B, C, ya, pelakunya, dadernya A, B, C. Karena A, B, C udah otomatis pelakunya lebih dari satu dong. Maka wajib dengan pasal 55. Bisa juga dia pakai 56. Kenapa? B, C perannya lebih condong, atau dia alternatif. Dakwaan pertama 351 jungto 55 atau 351 jungto 56 ya. Nah, jadi harus dibuktikan peran dari A, B dan C terkait dengan pasal 55-nya. Apa perannya? Jadi ada dalam konteks ini ya, ada pelaku, kalau kita menjungtukan dengan pasal 55, ada pelaku aksesorir di dalamnya, ya, dan ada tentu pelaku utama, ada aksesorir yang ada kontribusinya di dalam tindak pidana tersebut. Jadi, kalaupun dia aksesorir, maka di dalam dakwaan itu juga harus dibuktikan peran dia apa. Jadi, kalau ternyata A, B, C itu lebih cenderung, B dan C lebih cenderung sebagai alat, ya, dun plegen juga harus dibuktikan. Jadi walaupun disebutkan 351, tapi dun plegen bukan mede plegen atau witloken, maka B dan C otomatis nanti kan harus dibebaskan. Tapi disebutkan bahwa dia adalah sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Orang gila ya diminta untuk memasang bom, kemudian bom itu meledak, atau seorang anak disuruh melempar rumah oleh si A, jadi B itu adalah anak-anak, perannya harus disebutkan juga. Sehingga B dan C itu ya tidak dipidana karena dia sebagai alat. Jadi tetap disebutkan. Kenapa? Aktornya lebih dari satu. Demikian. Baik, ya. Mungkin saya belum mendapatkan jawaban, tapi penjelasan ahli saya sangat apresiasi tadi. Pertanyaan saya adalah, apabila ternyata, ini saya hypothetically ya, artinya sebagai perumpamaan, apabila ternyata pasal 351 itu ya, tadi kan ahli juga sudah mencontohkan, ada orang yang bersama-sama dituduhkan gitu ya, untuk melakukan. Ternyata terhadap orang-orang itu, khusus pasal 55-nya itu, katakanlah tidak terbukti di dalam suatu persidangan. Apakah pemidanaan itu tetap dijatuhkan karena kan ada unsur dari pasal yang didakwakan itu, dua pasal itu 351-nya dan 55-nya. Ini contohnya udah sangat spesifik ya ahli ya. Tidak terbukti pasal 55-nya aja misalnya. Apakah pemidanaan tetap bisa dijatuhkan? Atau semuanya harus dibuktikan dan terbukti?
Ya, itu kasus per kasus ya. Jadi A memenuhi semua unsur. Ya, contohnya ya. A memenuhi semua unsur 351. Semua unsur ada pada A. Oke. B karena dijungtukan 55, enggak semua unsur ada. Ya, enggak semua unsur ada. Enggak semua unsur, misalnya dia tidak mengeksekusi, tidak melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan orang tersebut luka, tidak. Ya. Jadi peran dia dalam 351 adalah tidak sama persis dengan peran A. Oke, tapi unsur subjektifnya ada, punya sikap batin jahat. Karena kalau kita bedah 351 itu ada unsur subjektif dan ada unsur objektif. Objektifnya adalah akibat yang muncul pada korban. Jadi korban katakanlah luka ringan. Luka ringan itu karena A dan B. A melakukan pemukulan, B katakanlah dia hanya memegang kakinya, tidak melakukan pemukulan. Perannya tidak melakukan penganiayaan, ya. Yang melakukan lengkap itu, yang membuat rasa sakit itu adalah si A, pukulnya, puk. Si B hanya memegang. Oke. Perbuatan pidana itu tidak akan mungkin terlaksana kalau tidak dipegang kakinya, karena itu dijungtukanlah pasal 55. Oke. Yang memenuhi semua unsur yang menimbulkan rasa luka, sakit pada korban adalah si A. Si B tidak. Masa memegang menimbulkan rasa sakit, kan tidak kan? Nah, jadi unsur 351 tidak ada pada si B, tetapi A dan B bisa dikenakan pasal 351 bersama-sama menimbulkan rasa luka. Itu saya bilang. Jadi memang bisa jadi B atau C tidak menimbulkan rasa luka, tapi ada kontribusinya timbulnya rasa luka atau rasa sakit itu pada korban ketika dijungtukan dengan pasal 55. Baik. Sekarang saya ganti pertanyaannya ahli ya. Masih terkait dengan pasal 55 ya. Apabila di dalam suatu perkara, ini saya ambil contoh yang paling ekstrim ya. Dalam satu perkara itu ada 351-nya, ada 55-nya, berarti ada lebih dari 2 orang ya, lebih dari 1 orang. Kemudian ternyata itu kan berarti tuduhannya adalah secara bersama-sama melakukan penganiayaan. Itu bunyi dakwaannya. Tapi ternyata si B ya, si B itu tidak ada di tempat kejadian perkara gitu loh. Nah, pertanyaan saya, ya berarti kan pasal 55-nya itu tidak akan terbukti kan. Nah, apakah itu harus dilakukan penuntutan ulang karena kondisi seperti itu, artinya ada unsur yang tidak terpenuhi dari yang didakwakan. Bagaimana pandangan ahli? Iya. Jadi 55 itu memang menghendakin, terutama yang Medeplegen ya. Ya, dalam banyak putusan menghendakin kedua aktor itu ada di TKP, menghendaki. Tapi kalau Uitloken tidak, satu aktor tidak mesti ada di TKP. Kalau Uitloken menyuruh melakukan atau Dunplegen juga hanya ada satu pelaku di TKP, satu pelaku lagi atau pelaku lainnya tidak ada di TKP karena dia menyuruh orang lain melakukan tindak pidana. Medeplegen tidak. Di TKP itu ada aktor-aktor yang terlibat dan ada di lokasi. Nah, jika tidak ada, pertanyaan Bapak tadi, tidak ada, saya meragukan kalau itu pakai Medeplegen. Ya, tapi bisa juga pasal 55. Kenapa 55 itu ada 3? Ya, ada menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau ikut serta melakukan, bisa. Kenapa satu lagi ada di nun jauh di sana, tapi memantau perbuatan pidana itu. Ya, bisa pasal 55 tetap ya. Karena 55 itu tidak mesti aktor tersebut ada di lokasi ketika perbuatan pidana itu diwujudkan oleh salah satu aktor. Baik. Ini juga kaitannya dengan yang ahli katakan tadi ya, kaitannya dengan akibat, ini delik material ya. Langsung ke yang ahli sampaikan bahwa jika mati, ya jadi misalnya satu proses pemidanaan, persidangan itu sudah dimulai dengan 3 penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Tapi ternyata di tengah jalan mati. Di tengah jalan mati. Mungkin saya mau lebih spesifik lagi ya. Tadi kan ahli bilang itu akan dipertimbangkan untuk menjadi alasan yang memberatkan. Jika hakimnya setuju ya. Baik. Apakah ada mekanisme penggantian pasal
atau disebutkan dulu dalam kondisi yang tadi ya, saya rasa nggak di kasus itu ya, cuman dalam kondisi tadi apakah dilakukan penuntutan ulang atau dilakukan apa gitu? Oh enggak, kalau menurut pandangan saya, misalnya dalam proses persidangan, korban yang luka berat tadi itu meninggal karena dirawat berminggu-minggu di rumah sakit, dakwaan menggunakan pasal yang mengakibatkan luka berat, maka tentu tidak bisa digunakan perubahan pasal ya. Saya bilang tadi, itu hanya jadi evidence, disubmit di persidangan, ada kondisi terkini korban mengalami meninggal dunia. Jadi prosesnya tetap jalan sebagaimana dakwaan yang sudah disampaikan dan proses pembuktian yang sudah dilakukan. Ya, cuman akibatnya berubah. Iya. Akibatnya menjadi mati. Jadi akibat itu sangat penting sekali ya, ahli ya. Dalam delik-delik material ya. Sangat penting. Sangat penting akibat itu. Oke, berarti akan dipertimbangkan menurut ahli tadi sebagai alasan pemberat. Jika ada situasi tertentu pada diri korban yang menimbulkan kematian. Ya, contohnya spesifik tadi ya, kematian. Nah, sekarang saya balik. Apabila dalam satu proses perkara, akibat nih, kita fokus ke akibatnya ya. Yang awalnya luka berat, ternyata sekarang sudah sembuh, misalnya sudah sembuh. Apakah itu secara contrario itu adalah harus dipertimbangkan menurut ahli ya, dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan, karena ya tadi kan kalau dia menjadi mati akibatnya akan menjadi lebih berat. Kalau dia agak sembuh, apakah itu akan dipertimbangkan sebagai sesuatu yang meringankan? Mohon pandangan. Iya, jadi alasan yang memberatkan, alasan yang meringankan itu tataran normanya dirumuskan oleh majelis hakim. Ya, orang yang berlaku sopan di pengadilan, hakim memberikan penilaian secara khusus. Jika korban sembuh misalnya dari perbuatan penganiayaan, itu juga akan jadi pertimbangan secara khusus bagi hakim. Ya, korbannya akibatnya cacat, itu juga akan jadi pertimbangan secara khusus bagi hakim. Apakah itu nanti menjadi pertimbangan yang meringankan, maka majelis hakim yang akan memutuskan. Tetapi yang jelas kondisi faktual korban hari ini memang harus disampaikan kepada majelis. Apakah kalau itu misalnya dari PH, tentu kondisi faktual hari ini disampaikan bahwa korban sudah sembuh, mohon dipertimbangkan untuk dapat alasan yang meringankan. Mungkin jaksa keberatan, kenapa korban mengalami pendarahan otak segala macam, atau mungkin pihak jaksa tidak setuju bahwa korban mengalami penyembuhan. Jadi memang masing-masing pihak menurut saya punya hak untuk menyampaikan kondisi faktual hari ini terhadap diri korban. Masing-masing pihak. Terima kasih ahli. Kemudian ini kaitannya tadi juga dengan keterangan ahli ya. Karena kan kalau misalnya tadi kan ahli sudah mengkategorikan gradasinya ya. Dari yang penganiayaan biasa 351, penganiayaan yang direncanakan 353, penganiayaan berat 354, penganiayaan berat berencana 355. Artinya kan bahkan di dalam mungkin ada satu kategori lagi ya, yang tidak dipidana ya. Penganiayaan yang tidak dipidana juga ada ya. Artinya mungkin adanya serangan atau apa ya. Mungkin saya nggak terlalu jauh ke situ, tapi ahli juga sampaikan tadi ada waktu untuk berpikir. Jadi inilah yang menjadi titik pembeda antara yang direncanakan dengan yang dilakukan secara spontan ya. Nah, saya juga tertarik tadi dengan contoh yang ahli sampaikan terkait dengan apa tadi yang ada bosnya lagi mau keluar kota, ya kan? Sehingga ada perencanaan akan diambil jam 2 laptopnya. Artinya diskusi yang ada itu kan kalau ahli mencontohkan tadi kan adalah diskusi terkait dengan bagaimana menjalankan tindak pidana itu. Itu menjadi suatu perencanaan. Itu contoh yang sangat simpel. Saya juga sangat setuju. Berarti harus ada pembagian peran, harus ada jam-jamnya ini. Nah, pertanyaan saya, karena kan di antara yang berencana dengan yang berat ini kan bedanya kalau nggak salah ya 5 tahun ya ahli ya. Satu diancam dengan 12 tahun pidana,
Kalau yang penganiayaan berat aja kalau nggak salah 7 tahun ya. Jadi harus ada pembeda yang tegas gitu loh, mana sih yang berencana. Nah, apabila di dalam satu pasal yang sedang dituduhkan yaitu penganiayaan, ya, itu yang ada itu hanya sebuah umpatan kebencian katakanlah terhadap seseorang, umpatan kebencian, ya, gue pukul nih atau sebel banget ini dia sudah melakukan X gitu. Kalau gue jadi lu, gue pukul juga. Maksudnya, apakah itu sudah bisa dikategorikan sebuah perencanaan, umpatan-umpatan itu ya, yang dalam orang kondisi sangat marah. Karena saya mau mengkaitkan dengan apa yang ahli sampaikan tadi, contoh yang ahli sampaikan sendiri, bahwa harus ada pembagian peran, nanti ditentukan jam 2, laptopnya akan diambil. Apakah perencanaan itu, seperti itu? Mohon di penjelasan ahli. Ya, terima kasih. Jadi dalam KUHP kita memang tidak ada penjelasan yang memuaskan terkait dengan perencanaan. Karena itu ada dalam ruang batin dari si pelaku. Dalam konteks penganiayaan itu adalah delik-delik yang sengaja dilakukan. Itu adalah delik-delik dolus kalau kita lihat dari sisi sikap batin. Bukan delik kulfa, ya, dolus. Nah, ada dolus yang sangat jahat dalam penganiayaan ini. Sama juga dengan pembunuhan. 338 adalah delik dolus. Tapi ada delik dolus yang paling jahat dalam pembunuhan, yaitu 340, direncanakan. Jadi penganiayaan itu adalah dolus, tetapi di dalamnya ada penganiayaan, dan itu hanya ada satu pasal 355. Oke. Jadi kalau kita bedah 355, itu adalah penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Jadi si aktor telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Itu dulu harus dibuktikan. Ya. Si aktor telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Bagaimana membuktikannya? Tentu nanti diukur dari akibatnya. Begitu akibatnya timbul luka berat, terbuktilah penganiayaan berat. Oke. Yang sulit adalah membuktikan perencanaannya. Ya. Kalau dari penganiayaan beratnya, mudah membuktikannya. Ukurannya medis, scientific evidence. Oke. Dalam konteks perencanaan, ya, membuktikannya adalah ada sikap batin yang sengaja untuk menganiaya. Jelas ketika dia bertemu dengan orang tersebut, berarti dia sadar menganiaya, menginjak, menendang, memukul, menyundut, segala macam. Nggak perlu pun dibuktikan di pengadilan, pasti itu sengaja. Ya, orang udah minta ampun dipukulin, itu sengaja. Lalu ada elemen lain, direncanakan lebih dahulu. Direncanakan lebih dahulu artinya si aktor sudah mempersiapkan dirinya untuk menganiaya berat orang tersebut. Mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Dari mana? Kita contoh ya, kasus, kalau kita melihat putusan kasus Novel Baswedan, itu 355 juga. Dari mana membuktikannya? Menguntit, ya, mengawasi rumahnya, menyiapkan air keras untuk disiram. Ya, jadi clear di situ. Menunggu di pojok jalan, ya, untuk menyiramkan air keras ketika yang bersangkutan keluar dari masjid. Ya, nah itu perencanaan. Beda misalnya kalau si aktor bawa air keras, siram langsung gitu loh. Beda. Ya. Beli, kirim langsung, itu kan bukan yang direncanakan. Jadi yang dikatakan jeda waktu itu, mereka kalau di aktornya lebih dari satu, berarti mereka ada melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan penganiayaan. Kalau aktornya satu, berarti si pelaku sudah memutuskan dirinya dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan penganiayaan. Doktrinnya jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu itu tidak diputuskan berapa lama, sehari, 2 hari, 3 jam, 2 jam, 4 jam. Tapi ada jeda, misalnya contoh,
perbuatan itu dilakukan pada pukul 5 sore, kalau 5 pagi kalau kasusnya Novel Baswedan, 5 pagi. Si pelaku sudah datang ke tempat itu sebelumnya, sudah menyisir tempat itu sebelumnya, datang 3 kali. Kemudian sebelum jam 5 pagi mereka sudah masuk ke kompleks itu beberapa jam sebelumnya. Nah, jadi disitulah bentuk perencanaan itu dilakukan. Jadi kalau kita lihat ada tahapan-tahapan ketika akan mengeksekusi. Penganiayaan berat yang tidak direncanakan, saya misalnya bertemu dengan, kebetulan saya dosen, bertemu dengan mahasiswa saya di kelas, saya dalam keadaan panik karena mereka ribut, saya banting seorang mahasiswa sehingga dia pingsan, itu penganiayaan berat. Kenapa? Saya datang ke tempat itu untuk mengajar, cuman saya kesel gitu loh, ribut. Oke, karena ribut saya banting seorang mahasiswa dan dia masuk rumah sakit, itu penganiayaan berat. Artinya ide untuk sikap batin jahat untuk mewujudkan tindak pidana penganiayaan berat itu seketika saya lakukan. Sama dengan membunuh, seketika begitu bertemu orangnya seketika. Nah, penganiayaan yang direncanakan nggak ada jeda, itu saya bilang tadi, jeda untuk mempersiapkan, untuk mengambil keputusan, melakukan penganiayaan. Jadi kita tidak punya rumusan matematika yang pasti untuk menentukan sikap batin perencanaan itu. Tetapi yang jelas ada jeda waktu untuk memikirkan bagaimana bentuk penganiayaan yang dilakukan kepada korban. Baik, saya tertarik tadi dengan contoh ahli ya. Saya mau membuat suatu perumpamaan ya. Tadi kan contohnya adalah mahasiswa yang berisik di kelas ya. Ya. Saya tertarik. Ini contoh ya, bukan saya. Contoh. Tidak. Saya yakin ahli tidak melakukan itu. Misalnya ya, dia berisik, seorang mahasiswa berisik dengan dosennya. Habis setelah itu dosen itu kan kesel ya, tapi tidak dibanting. Pada seketika tidak dibanting. Cuman dia mengundang atau mencoba untuk bertemu ya. Dosen ini ya, dosen X ini mencoba untuk bertemu dengan mahasiswa A ini. Di mana di dalam pertemuan itu terjadi pembicaraan yang menyinggung hati dosen X ini. Misalnya malah jadi dikatain, lu dosen nggak bener juga apa yang lo omongin gitu, misalnya gitu ya. Lalu dengan luapan emosi si dosen X itu, walaupun dia sudah meminta, ya dia meminta pasti kan untuk dilakukan konfrontasi mungkin ya, diskusi konfrontasi. Ternyata meluaplah emosi dosen X itu, lalu dipukullah si mahasiswa A itu. Nah, apakah fakta bahwa dosen X itu meminta menentukan sebuah waktu untuk bertemu, untuk membahas itu, dan ternyata di situ ada luapan emosi yang tinggi, itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa di situ ada perencanaan karena sudah diatur bertemunya, bukan diatur, tapi tidak ada ya, faktanya tidak ada bagaimana rencana-rencana atau pembagian tugas atau apapun. Bagaimana pandangan ahli? Ya, jadi begini, saya tangkap ya, mudah-mudahan saya nggak salah menangkap. Jadi kesel saya, ya, tapi tidak saya lakukan hari itu, ya. Tapi saya punya ini dengan ilustrasi yang agak berbeda. Tapi saya punya niat, kapan ini mahasiswa saya hajar, ya, ada niat itu. Tidak di saat itu, di saat lain, ya. Ketemu sama dia, lalu saya hajar. Nah itu saya sudah merencanakan. Oke, jadi ada situasi yang menyebabkan saya kesal, tapi tidak saya luapkan karena di situ banyak mahasiswa, saya malu sebagai dosen menganiaya mahasiswa. Tapi saya pendam dulu, tapi saya sudah menyusun satu langkah untuk melakukan penganiayaan kepada dia di tempat kosnya. Maka perbuatan saya ini disebut dengan penganiayaan berat. Penganiayaan direncanakan. Ya, penganiayaan direncanakan. Kenapa? Memang pemicunya ada, tetapi kan kalau ada pemicu bukan berarti tindakan kita memukul orang adalah legal, enggak kan? Tetap ada proses. Yang kedua, ya, saya ingin ketemu dia untuk menasehati dia, gitu loh. Tidak ada sikap batin saya untuk menganiaya dia. Kita ketemu yuk di Starbucks lantai 3, kampus X saya sebut. Ketemu untuk menasehati. Di situ ngeyel dia. Wah, bla 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 bla. Ya.
Saya pukul dia. Pingsan. Itu konteksnya bukan perencanaan. Kenapa? Ketika datang ke situ niat saya adalah untuk menasehati dia dan di tempat ramai lagi nih. Menasehati dia. Lokusnya tempat ramai. Tapi dia ngeyel. Emosi saya nggak terkendalikan, saya pukul dia. Ya, itu konteksnya penganiayaan berat, bukan yang direncanakan. Jadi memang bagaimana sikap batin saya ketika datang ke tempat kos dia yang sepi gitu loh. Bagaimana sikap batin saya datang ke Starbucks untuk bertemu dia dan menasehati dia, tapi ngeyel, saya pukul, pingsan, itu juga tidak masuk dalam konteks penganiayaan berat yang direncanakan. Baik, saya sangat paham ahli. Jadi memang harus ada sikap batin tadi yang ahli sebutkan sejak awal ya, yang tentunya juga akan dibuktikan ya di dalam persidangan ya. Oke, saya rasa cukup. Melanjutkan. Rekan saudara ada yang mau bertanya? Izin majelis. Ahli, tadi saya kalau nggak salah ya, tadi terkait dengan sikap batin dan perencanaan dalam satu tindak pidana berencana. Disebutkan oleh ahli tadi mengatakan ada pembagian tugas, ada pembicaraan atau langkah-langkah apa atau teknis dalam melakukan tindak pidana itu. Nah, dalam suatu tindak pidana yang terjadi itu ternyata ada beberapa orang yang ingin bertemu seseorang. Ternyata itu tidak membicarakan teknisnya, tidak membagi tugas, dan tidak berniat untuk melakukan penganiayaan suatu tindak pidana. Dikaitkan tadi dengan perencanaan tadi dan niat jahatnya. Ini praktis soal ini. Jadi ini masuk kepada bentuk suatu kasus gitu loh. Apakah dengan tidak ada perencanaan pembagian tugas, teknis melakukan tindak pidana tadi, dan kemudian seperti ahli mengatakan ingin diajak juga baik-baik, apakah ini termasuk tindak pidana berencana untuk melakukan satu tindak pidana atau perencanaan untuk melakukan satu tindak pidana? Baik, terima kasih. Jadi ini berarti dadernya lebih dari satu ya? Ya. Nah, dalam konteks perencanaan melakukan tindak pidana yang dadernya lebih dari satu, kadang-kadang ide perencanaan itu hanya ada pada satu orang. Ya. Intelektual dader menganggap sebagai materialis dader. Ada pada satu orang. Yang lainnya ditarik-tarik untuk terlibat dalam mewujudkan tindak pidana itu. Nah, inilah yang harus jeli lihatnya, harus jeli. Apakah dader-dader lainnya itu memang ditarik untuk terlibat atau ditarik dan dia menyetujui keterlibatan itu, atau ditarik dia nggak menyetujui keterlibatan itu. Jadi ada kemungkinan, makanya penyertaan itu harus dilihat elemen pelaku penyertanya. Jadi dalam sebuah skenario tindak pidana kadang dadernya satu ya, materialis dan intelektual. Cuma dia nggak punya nyali melaksanakan sendirian, diajak yang lain. Keterlibatan orang lain itu bisa ke 55, angka 1 ke 1, bisa juga angka 55, 1 juga disuruh gitu loh. Suruh, nggak ada pilihan lain untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Misalnya ada ketergantungan ekonomi, ada rahasia yang dimiliki oleh yang bersangkutan, sehingga dia tersandera untuk mewujudkan tindak pidana itu. Makanya pasal 55 ayat 1 angka ke 1 ada 3 kemungkinan untuk dader lain yang bukan materialis dan intelektualis. Ya, harus dilihat apakah dia menyuruh, disuruh, atau ikut serta, atau 56 kontribusinya minimalis. Kontribusinya minimalis. Tidak terlibat dalam mewujudkan tindak pidana itu secara material, tidak ada perannya. Apakah misalnya gini, saya punya ART, ada relasi kuasa saya dengan ART.
Oke, kita lihat dulu relasi kuasa. Ada relasi kuasa. Saya ajak dia, ayo ke X. Untuk apa Pak? Ikut aja lah kamu. Saya ingin menghajar seseorang. Oke, kamu tunggu di luar ya. Karena tahu ada orang. Saya hajar orang tersebut. Ada ART saya di TKP. Tapi kan hakim akan lihat relasi kuasa saya dengan ART. Dia nggak mungkin menolak ajakan saya. Ya. Oke, jadi memang kompleks dia. Bapak harus lihat hubungan perbawa atau tidak, hubungan relasi kuasa atau tidak, atasan bawahan atau tidak, atau ada hubungan-hubungan lain antara saya dengan orang yang saya ajak ke lokasi dengan tanda kutip pembantaian. Artinya Melihatnya harus jeli juga, ya, nggak selamanya orang yang ada di TKP otomatis dia membuka pintu, ayo Pak masuk Pak. Misalnya ART saya, Pak masuk Pak, Bapak udah nunggu di dalam, ya kan? Oh ya, ini Pak ya saya sediakan minuman. ART itu saya tahu mau menghajar itu, tapi dia nggak bisa memiliki kuasa. Atau dia saya bayar, kamu tutup mulut dulu deh, ya. Apakah bisa kita gunakan pasal 55 angka 1 ke 1 ikut serta? Belum tentu. karena itu ada relasi kuasa yang disampaikan oleh ahli tadi. Jadi memang harus jeli dipisah-pisah peran dan ininya. Makanya tadi itu ahli, apabila tidak ada relasi kuasa ataupun hal-hal yang mungkin tanda kutip tersandera ataupun terikat kepada kemampuan ekonomi yang tergantung kepada intelektual dadernya, apakah dengan tidak ada perencanaan tadi, pembagian tugas ataupun waktu yang harus mereka persiapkan untuk melakukan teknis penganiayaan itu, apakah itu termasuk perencanaan atau tidak? Ya, itu untuk memudahkan kita memahami medeplegen, ya, ikut serta. Ya. Ikut serta dalam bahasa lain bersekutu. Ya. Bahasa lain menyebutkan bersama-sama. Ya. Jadi ada bersekutu bersama-sama melakukan tindak pidana. Kalau kita sebutkan bersama-sama berarti dari persiapan hingga pelaksanaan dia ada perannya, tetapi bukan peran utama. Ya, bisa juga dia perannya minimalis tapi dia ikut serta. Bisa juga sama-sama merencanakan, ya, mempersiapkan, ya. Ayo kita bunuh dia. Oh ya, bagus tuh dia memang begini. Jadi dua-duanya akhirnya menjadi intelektual dader dan material dader. Itu juga penyertaan. Tapi tidak selamanya dua-dua menjadi intelektual dan material dader digolongkan sebagai penyertaan. Tapi ada juga perannya nggak begitu signifikan dalam mewujudkan tindak pidana itu. Tanpa kehadiran dia, maka tindak pidana itu tidak terwujud, tidak terlaksana. Nah, itu juga harus dilihat. Ya, jadi memang sikap batin jahat harus bisa dibuktikan di antara dader-dader ini, itu satu. Yang kedua, dalam mewujudkan sikap batin jahat itu, apa pembicaraan-pembicaraan yang sudah mereka lakukan itu harus dicatat, ya, pembicaraan. Karena pembicaraan itu adalah perwujudan dari sikap batin jahat. Ya, yang ketiga adalah di lokasi apa peran dari masing-masing dader itu, perannya ada atau tidak. Itu yang dilihat. Jadi rangkaian kondisi sine qua non dalam delik penganiayaan maupun delik pembunuhan atau delik-delik terhadap nyawa, tubuh dan nyawa itu harus ada. Jadi kondisi sine qua non itu adalah rangkaian fakta-fakta yang harus kita susun logis dan sistematis untuk menentukan bahwa ini adalah berkolaborasi atau bersama-sama atau bersekutu untuk melakukan penganiayaan. Atau tidak berkolaborasi, yang satu ada relasi kuasa, tetapi di tempat terjadinya tindak pidana, dia mewujudkan tindak pidana itu seolah-olah ikut serta. Gitu. Jadi memang agak absurd membedakannya ikut serta atau menyuruh melakukan atau membantu melakukan. Kalau menyuruh gampang, ikut serta dan membantu itu sulit sekali membedakannya. Kenapa? Meskipun dalam beberapa putusan membantu itu ketika bukan berarti membantu itu dader nggak ada di lokasi, ya, ada juga dader di lokasi, dader lain, tidak selamanya. Jadi kalau kita baca putusan-putusan pengadilan, tidak selamanya membantu melakukan itu dader tidak ada di lokasi. Ada juga dader yang di lokasi, tetapi dia tidak ikut mempersiapkan tindak pidana itu. Tapi kalau dia ikut dalam konteks pembicaraan tindak pidana itu, kemudian dia ada di lokasi,
Nah, kita lihat relasi kuasa antara dader yang satu, dader yang lain seperti apa, maka kita bisa punya kesimpulan apakah ini ikut serta, membantu melakukan, atau menyuruh melakukan. Jadi ada 3 kemungkinan output yang bisa kita dapatkan ketika dader-dader itu ada di lokasi tempat kejadian perkara. Baik, itu mengenai saya paham dengan peran-peran itu. Tadi saya mengingat apa yang disampaikan oleh ahli tadi mengenai pembicaraan sebelumnya. Pembicaraan sebelumnya. Mungkin ini pembicaraan itu bersifat teknis ataupun cara-cara yang dilakukan oleh dader-dader itu atau intelektual dader, material dader, atau outlocker ataupun siapapun itu, ya kan? Kalau tidak ada pembicaraan itu, teknis yang dibicarakan itu, kemudian terjadi suatu tindak pidana yang diawali seperti tadi mungkin membicarakan baik-baik, ya, ditambah gitu ya, ditambah tidak ada suatu data atau fakta alat bukti yang mendukung perencanaan itu untuk melakukan tindak pidana itu. Apakah ini ada kaitan dengan tindak pidana yang direncanakan atau tindak pidana berencana? Mohon penjelasan ahli. Gini, ada satu kasus ya, yang saya juga memberikan keterangan ahli. Sederhana kasusnya, tapi itu jadi perdebatan di pengadilan. Si A, si B, si C pergi satu ke lokasi. Dalam pembicaraan A, B, C ini tidak ada sama sekali bicara soal tindak pidana. Tidak ada sama sekali. Ya, mereka hanya menyatakan ke tempat itu ingin makan-makan. Oke. Habis itu ada satu orang di tempat itu, di lokasi itu. Ternyata orang tersebut adalah debitur. Ya, ya. Dari si A, orang yang minjam utang dari si A, Ya. nggak dibayar-bayar. Ya. Oke. Temunya tidak sengaja. Ya. Nggak mau bayar juga, karena udah lama dicari, dendam lah ini. Iya, iya. Karena dia tidak ingin orang itu kabur, Iya. dia minta A dan B untuk jaga pintu itu supaya nggak keluar. Oke. Oke, si A yang memukul. Berbagi peran berarti itu. Apanya? Berbagi peran. Iya, Nah, berbagi peran ya. iya disuruhnya jaga. Tapi kan dari awal niat jahatnya nggak ada. Ini saya mau sebutkan. Oke. Ya, niat jahatnya nggak ada. Baik, Tapi baik. disuruhnya untuk Baik. jaga. Nah, apakah dalam kasus ini dan si korban tadi itu mengalami luka lah? Apakah dalam kasus ini pertanyaannya adalah B dan C ikut serta atau B dan C membantu? Pertanyaannya itu. Ya, Ya. ikut serta atau membantu? Karena niat jahatnya dari si A. Ya. Oke? Ya. A dan B hanya jaga pintu, nggak Ya. melakukan apa-apa pertanyaannya. Kalau mereka terlibat dalam tindak pidana, yes, Ya. yes, ya kan? Karena ada korban di situ. Ya. Nah, itu pertanyaannya di situ. Apa indikator itu membantu? Apa indikator itu penyertaan? Dalam konteks kasus itu perdebatannya juga sulit. Kenapa? Kalau dia membantu kan berarti maksimum 2/3 dari ancaman pidananya. Ya. Lebih ringan. Kalau dia ikut serta sama pidananya itu. Nah, kalau pertanyaan Bapak tadi dari awal mereka tidak ada berbicara soal perbuatan pidana, tiba-tiba di TKP si X melakukan penganiayaan, A dan B sama sekali tidak terlibat dan tidak mau tahu dan kabur, ya, maka itu tanggung jawab si A yang melakukan perbuatan pidana itu. Karena dari awal memang tidak ada pembicaraan. Ya. Ketika di TKP kasusnya adalah A dan B nggak mau tahu, pergi dari tempat itu. Maka udah dipastikan A dan B tidak terlibat dalam tindak pidana. Tapi kalau A dan B ada di situ, nah ini agak sulit. Maka kita cek ke belakang apa pembicaraan yang terjadi antara A, B, dan C terkait dengan X yang menjadi korban. Ya. Kenapa? Karena ini sebetulnya skenario A, kami ditarik-tarik ketika sampai di lokasi ada perbuatan. Tapi A dan B ada di tempat itu. Seperti kasus yang saya sebutkan tadi di awal, yang menjadi perdebatan di pengadilan, apakah itu perdebatannya adalah itu membantu atau ikut serta. Dalam kasus yang pertama tadi itu perdebatannya. Saya hanya menjelaskan secara normatif aja, silakan hakim yang memutuskan. Baik, artinya ahli yang stressing saya adalah mengenai tentang pembicaraan atau teknis atau persiapan tadi itu berkaitan dengan niat jahat, sikap jahat dalam persiapan ataupun perencanaan. Ternyata dengan pembicaraan tadi itu tidak ada dibicarakan mereka, tidak ada teknisnya dan mereka datang baik-baik, ingin bicara baik-baik.
dikaitkan ketutulnya kepada hal perencanaannya. Itu ahli yang menjadi stressing saya. Sedangkan yang ahli terangkan tadi mengenai peran masing-masing sesuai dengan pasal 55 bahkan 56. Ya kan? Ya, itu dua hal yang berbeda, perencanaan dengan ikut serta. Justru itu. Ya. Perencanaan itu ada di dalam 355, ikut serta ada di pasal 55. Itu konteks yang berbeda. Ya. 55 adalah perluasan pertanggungjawaban dari dader-dader lain. Perencanaan itu adalah sikap batin dari dader atau dader-dader lain. Bisa jadi 355 jungto 55 yang terbukti secara sah dan meyakinkan merencanakan bisa jadi A. Oke. Bisa jadi B dan C tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan perencanaan, mungkin dengan pasal yang lain menimbulkan luka berat. Kan ada dua kemungkinan dan saya yakin dalam banyak kasus jaksa itu tidak akan pakai satu dakwaan. Ya kan? Jadi bisa jadi dalam skenario itu A lah yang terbukti secara sah dan meyakinkan 355 jungto 55. Oke? B 354 misalnya penganiayaan berat. Atau 351 atau 76 huruf C, ya juga ada penganiayaan karena korbannya anak misalnya 76 huruf C. Ada kemungkinan. Jadi tidak otomatis satu paket dia, itu loh, satu paket. Aktor utamanya terbukti secara sah dan meyakinkan penganiayaan berat yang direncanakan, tidak otomatis dader lainnya juga sama gitu loh. Kenapa? Karena harus dilihat peran dari masing-masing aktor. Yang seperti Bapak sebutkan tadi di awal bagaimana perannya, kemudian di lokasi bagaimana perannya. Ya, jadi itu saya bisa memahami ahli. Yang stressing saya tadi itu, jadi perencanaannya ahli. Jadi enggak kepada peran masing-masing dan akibat yang terjadi. Itu stressingnya. Nah, kemudian saya ingin bertanya ahli. Mengenai tentang ganti rugi yang terkait dengan restitusi. Ahli mengatakan mengenai tentang dengan actual cost. Ya. Jadi kalau actual cost itu diajukan oleh korban, diajukan oleh korban melalui penuntut umum, ya, maka apakah actual cost itu actual cost yang saat itu sedang terjadi atau saat persidangan dimulai atau diputus atau ke depannya lagi? Karena ini harus fix, aktual itu cost aktual, namanya juga aktual kan? Gitu. Ya, kalau itu saya tidak bisa jawab, itu LPSK yang bisa jawab, ya. Penghitungan sangat teknis itu ya. Itu bukan ahli pidana, itu karena ahli itu tentang korban ya. Baik, ya, saya nggak kejawab. Ahli tadi mengatakan aktual cost sih. Ya, aktual cost itu adalah akibat yang dirasakan oleh korban seperti apa. Tapi bagaimana penghitungannya, apakah sampai ke depan atau pada saat itu saja, atau termasuk biaya-biaya perawatan hingga orang ini normal misalnya. Saya tidak bisa menjawab itu. Baik. Terus kemudian mengenai tentang apabila pelaku tidak mampu untuk melakukan ganti rugi ataupun terhadap restitusi itu, kemudian ahli berpendapat bahwa itu bisa dilakukan dengan kurungan, diganti. Pertanyaan saya, atau tidak, kalau tidak itu dengan gugatan perdata. Ya toh. Nah, pertanyaan saya, apakah kurungan itu ya diganti itu merupakan hukuman tambahan atau teknis untuk melakukan mempermudah eksekusi terhadap harta dari si pelaku? Kan gini nih, terjadi kurungan. Kan tadi kalau dari ahli mengatakan pelaku nggak sanggup bayar. Nggak sanggup bayar, nggak punya kemampuan membayar, katakanlah masih pelajar atau mahasiswa. Terus kemudian dikenakan kurungan untuk mempermudah melakukan eksekusi terhadap asetnya, gitu loh. Pertanyaan saya, hukuman kurungan tadi itu merupakan hukuman tambahan atau metode yang dilakukan untuk mempermudah eksekusi? Pidana tambahan itu disebut. Jadi sebetulnya bukan mempermudah eksekusi. Ya. Jadi subsidiar itu mengganti kalau misalnya terdakwa tidak mampu atau tidak mau membayar subsidiar. Jadi mengganti. Jadi apa kaitannya dengan kalau kayak gitu dengan gugatan perdata? Kalau
maksud saya begini, tadi sebetulnya itu agak melebar ya. Gugatan perdata itu maksudnya begini. Misalnya ini di luar konteks pidana ya, di luar konteks pidana ada kerugian yang dialami korban. Ya, terdakwa tidak sanggup membayar ya karena statusnya mahasiswa atau belum punya pekerjaan. Lalu dari putusan yang ingkrah tadi jadikan sebagai dasar oleh keluarga korban untuk menggugat secara perdata. Jadi bukan konteksnya jaksa ya di luar, ini sebetulnya di kamar yang lain. Baik, bukan di kamar ini ya. Paham. Terus kemudian ahli, saya mau nanya pengetahuan ahli, karena ahli juga akan memberikan keahliannya dalam berbagai persidangan pidana ataupun pemeriksaan pidana. Menurut ahli umur dewasa itu menurut undang-undang hukum pidana berapa sih? Sebetulnya kita tidak menyebut dewasa ya, kalau kita mengacu kepada anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Belum berusia 18 tahun. Artinya ketika usianya 18 tahun tidak digolongkan anak. Tafsiran kita adalah itulah dewasa. Dalam konteks hukum pidana ya. Dalam hukum perdata beda-beda. Saya tidak punya kompetensi menjawab itu. Tetapi dalam konteks pertanggungjawaban pidana 18 tahun. Tetapi kalau kita mendalamin lagi Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka pertanggungjawaban pidana itu dibedain jadi 3 lapis atau 3 klaster. Di bawah 12, 12 14, 14 di bawah 18. Baik. Beda lagi kalau kita ukur pertanggungjawaban pidananya ya. Tuh. Jadi dewasa tidak ada dalam undang-undang kita, yang ada adalah anak di bawah 18 tahun. Pertanggungjawaban pidana kita mengacu pada 11 2012. Tapi batas usia anak mengacu pada Undang-Undang 35 2014, Jungto 23 2002, 17 2016. Untuk sementara cukup majelis. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.